Baik, untuk mengetahui apa itu PD eksak, maka kalau kita kembali di klasifikasinya, dia masuk sebagai salah satu jenis PD, ya, salah satu jenis persamaan diferensial biasa yang mengkhususkan PDB orde 1. Ya. Jadi bayangkan bahwa orde 1 itu turunan maksimalnya adalah turunan pertama saja. Nah, salah satu jenis PDB orde 1, ya, yang juga tersusun, ya, tersusun dalam bentuk coba ingat ya, minggu lalu kan saya sudah jelaskan bahwa bentuknya itu kalau PDB dapat dipisah adalah MXY DX tambah NXY DY sama dengan 0. Ini kan bentuk PD orde 1, ya. PDB orde 1. PDB orde 1. Nah, kalau minggu lalu itu PD dapat dipisah. PD dapat dipisah. Konsepnya itu kan kita pastikan bahwa M-nya ini bisa diurai menjadi M1X dan M2Y dx tambah N1X kali N2Y dy sama dengan 0. Nah, dia itu PD dapat dipisah apabila, ya, jika dapat dinyatakan, ya, jika dapat dinyatakan, nah ini di atas, ya, sehingga fungsi, ya, sehingga fungsi atau variabel yang bersesuaian, variabel dapat dikelompokkan ataupun bahasanya dapat dipisah, ya, dapat dipisah menjadi ini di atas kan sudah terlihat terpisah, ya. Nah, lebih khususnya lagi menjadi M1X per M1X dx, jadi sudah mengelompok ini. Kemudian ada N1Y per N2Y dy sama dengan 0. Nah, ini PD dapat dipisah, ya. PD dapat dipisah. Oke. Nah, muncullah masalah, ya, masalah pada PD dapat dipisah ini. Masalahnya apa? Ya, bagaimana kalau tidak bisa dipisah, ya toh? Bagaimana kalau tidak dapat dipisah? Oke, tidak dapat dipisah. Oke, ini masalahnya toh. Bagaimana kalau tidak dapat dipisah? Nah, di situ kalau memang tidak dapat dipisah di bagian ini, minggu lalu kita punya kita punya pilihan, ya. Pertama, apakah dia homogen? Nah, dicek apakah dia homogen. Oke. Kalau PD-nya itu homogen, artinya mempunyai derajat yang sama, yang ditinjau pada suku-sukunya, maka kita mendesain, ya, bagaimana PD homogen ini ditransformasikan menjadi PD dapat dipisah.
Kan begitu dulu toh logikanya. Yang kita kalau mau ingat-ingat lagi, yang kita ubah itu, kita buat itu adalah set itu adalah y kali x. Y adalah x kali z. Sorry. Y sama dengan x z. Nah, kita buat pemisalan baru yaitu y sama dengan x z. Nah, selanjutnya kemudian dapat diselesaikan dengan PD dapat dipisah. Jadi dia kembali ke sini. Dia kembali dengan adanya PD dapat dipisah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dia bukan PD homogen? Ya, kalau dia bukan PD homogen, jadinya PD non homogen. PD non homogen, maka kita ubah jadi PD homogen. Nah, ini ada juga caranya bagaimana mentransformasi PD non homogen ke homogen. Nah, ini kelompoknya Hanifah. Nah, jadi satu kerangka ini kelompoknya Hanifah. Nah, artinya kalau sudah PD homogen, ya dia ditransformasi kayak tadi, PD dapat dipisah. Oke, jadi begini kerangkanya akhirnya, ini kembali. Nah, bagian ini bisa kembali diselesaikan menjadi PD dapat dipisah. Oke, ini jadi awal ya, ini jadi awal pengantar untuk masuk di bentuk PD eksak. Bisa di screenshot mungkin di bagian ini sebagai catatan ya, sebagai langkah. Nah, saya kembali minta untuk mengaktifkan videonya ya yang sudah bergabung. Kalau tidak aktif videonya, berarti kalau sebentar saya panggil dan tidak ngomong, berarti ya itu saya bilang mungkin untuk dicurigai ya. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Nah, kita tadi terputus kita review ya. Jadi ini bahan review untuk masuk di PD eksak. Nah, kita masuk di PD eksak. PD eksak. Oke. Terus kalau tadi dia homogen, kemudian dia tidak homogen, bisa diubah menjadi homogen, kemudian yang homogen bisa diselesaikan. Namun ada saja PD non homogen yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan transformasi ke PD homogen, jadi tidak selamanya. Nah, muncul ini bentuk lain ya, bentuk lain. Jadi kita punya kembali ke bentuk umum PD. Nah, ini bukan bukan homogen ini, bukan eksak ini, tapi untuk umumnya PD. Ya, ini. Oke. Jadi untuk ini kalau PD eksak, dia belum tentu dapat dipisah. Belum tentu dapat dipisah. Oke. Belum tentu PD-nya itu homogen. Oke. Dan belum tentu PD homogen, PD non homogen, belum tentu PD non homogen yang dapat diubah menjadi PD homogen. Baik. Nah, lantas apa kriterianya? Nah, ada nih di sini pertanyaan, apa kriterianya? Nah, itu kan tadi saya tulis ya. Saya tulis bahwa ada bentuk umum, ada kriteria. Nah, kriterianya untuk memastikan bahwa dia eksak ya, maka perlu untuk kita identifikasi eksak atau non eksak atau non eksak. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya, kita punya di sini M yang berpasangan dengan DX. Oke. Kemudian kita punya N yang berpasangan dengan DY.
Nah, untuk mengeceknya maka kita mesti mencari apakah turunannya M terhadap Y itu samakah, ya, oke, nah, dengan turunannya N terhadap X. Nah, ini anunya, ini yang menjadi uh, uh, pengujiannya, pengujian atau rumus pengujian. Rumus pengujian. Oke. Nah, ini nih. Baik, kita coba mencari ya bentuk-bentuk yang kira-kira sama ini turunannya M terhadap Y dan turunannya N terhadap X. Kita lihat dulu kenapa dia pakai do, ya. Kenapa dia pakai do? Tanya. Oke. Kenapa pakai do? Ya, lihat ini saja. M itu kan variabel, fungsi yang mempunyai anggap X dan Y ini adalah dua variabel bebas terhadap M. Oke, jadi ini dua variabel. Jadi kita tidak mengatakan bahwa dm dx, ya, dm dy, tapi yang benar itu, ya, do f do y. Nah, ini yang benar. Sama aja dengan do n do x, do n do x. Jadi ingat disilang ya, m-nya dengan y, n-nya dengan x. Oke, mungkin kita masih bingung di sini melihat bagaimana maksudnya ini dan bagaimana penyelesaiannya. Mari kita lihat contoh soal. Ya, kita coba berselancar mencari contoh soal yang bisa di, oh di sini mungkin ada ya. Di sini mungkin ada di belakang-belakang. Nah, ini. Kita punya nomor satu saja dulu. 2x tambah 3y. Ingat-ingat, ditulis dulu baru saya tanyakan sebentar karena mau pindah slide. Coba. Nomor 1, 2x tambah 3y dx tambah 3x tambah 4y dy sama dengan 0. Sudah ditulis? Sudah, Sri Yulanda? Belum, Pak. 2x tambah 3y Dx. dx. Nah, tambah 3x tambah 4y. 3x tambah Sama dengan 0. Nah, ini soal latihan yang saya ambil dari bukunya Wikaria Ghazali. Oke. Oke. Nah, kita masuk ya, mungkin supaya paham dulu pengecekan eksak saja dulu. Nah, coba apa soalnya tadi? 2x tambah 3y. Oke. 2x tambah 3y. dx. Oke, dx tambah 3x tambah 4y. 3x tambah 4y. dy sama dengan 0. Oke. Pertama kita lihat ya, menguji dulu nih di atas yang 3 kriteria ini. Lihat bisa jadi 2x tambah 3y bagaimana? Apakah dia PD dapat dipisah? PD dapat dipisah? Saya tanya semuanya bagaimana? Apakah PD dapat dipisah? Apakah ini bisa dinyatakan dengan perkalian antara mx, m1x dengan m2y? Apakah bisa? Halo? Pak, tidak kelihatan saya slide-nya, Pak. Iya, Pak. Saya juga. Nah, ini nih. Bagus ini. Nah, coba apakah PD dapat dipisah? Bagaimana? Iya, Pak. Dapat dipisah? Nah, lihat nih, lihat. Nah,
Nah, seandainya ini ditulis 2x 3y, ini dapat dipisah ini ya karena dia perkalian, tapi 2x tambah 3y sekalipun di sini anggap masing-masing dibagi dengan seperanggap, dihilangkan 3y-nya, sepertiga-y. Oke. Nah, di sini kan kalau dibagi ini sepertiga-y, 3y. Oke, saya tulis seperti 2x per 3y tambah 3y per 3y tambah 1 ya. Nah, ini kan masih sama. Paham ya? Nah, jadi di sini dia tidak dapat dipisah. Nah, cobalah ya. Nah, tidak dapat dipisah. Oke? Ya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya dia perkalian, Ji. Ya, anggap 6xy, habis bisa dipisah 6x dan y. Nah, tapi dia penjumlahan, nah dia tidak bisa dipisah dengan membagi kedua ruas. Anggap di sini mau dihilangkan 3x-nya, berarti sepertiga x. Kalau sepertiga x, 3x tambah 4y, sepertiga x. Ini memang hilang x-nya, ya, sama dengan 1. Tapi ini kan masih ada, ya. Nah, kalau tidak tahu ini aturan-aturan pecahan, ya susah memang. Oke, ini kan masih bersama, tidak terpisah, ya. Nah, jadi kita tidak bisa menghilangkan, ya, memisahkan variabel x dan y. Muncullah eksak. Oke, hadir eksaknya. Nah, bagaimana cara mengecek eksaknya? Bagaimana cara mengeceknya? Halo. Apa M-nya? Coba apa M-nya di soal? Apa M-nya? 2. Nah, 2 apa? 2x tambah 3y. Lihat ini saja yang berpasangan dengan dx. Ya toh? N-nya 3x tambah 4y. 3x tambah 4y. Berarti ini do M diturunkan, M diturunkan terhadap x, berarti berapa? Nah, y-nya di sini dianggap konstan, berarti 3y turunannya 0 ya. Nah, kemudian 2x turunannya 2. 2. Oh, salah. Salah ambil contoh soal kayaknya. Oh, terhadap y ya, sorry. Diturunkan terhadap y, bukan do M, do x, tapi do M, do y. Nah, akhirnya kalau 2x ini diturunkan terhadap y, jadinya 0. 3y diturunkan terhadap y, jadinya 3. 3. Oke. Nah, sekarang do x. Nah, berarti turunan berapa? Ini jadi konstan. 3. Nah, 3. Berarti do M itu do Y sama dengan 3, sama aja nilainya dengan do N, do X. Nah, berarti dia apa? Kalau sama apa? Eksak, Pak. Kalau sama? Dapat dipisah. Hah? Kalau sama? Nah, ini tadi ya, identifikasi. Nah, oke, eksak. Oke. Mending bersuara biar salah. Nah, untuk belajar seperti ini daripada ditanya diam-diam ya. Oke, saya mau melakukan pengecekan hadir atau tidak ya. Cek. Rahmawati. Ada suara Rahmawati? Ada suara? Oke, ada suara. Memperhatikan. Oke. Nah, nanti lagi sebentar saya cek siapa yang tidak ada suara. Oke, kita sudah dapat toh? Dia eksak toh? Nah, kita tulis ulang dulu. 2x tambah 3y. 2x tambah 3y dy. Dx ya, sorry. Tambah tadi 3x tambah 4y dy sama dengan 0.
0. Jadi tadi saya ulangi, M-nya itu adalah 2X tambah 3Y. Kalau diturunkan terhadap Y jadinya 3. N 3X tambah 4Y. Turunkan terhadap X sama dengan 3 juga. Oke, jadi ini yang jadi 0. Ya, ini jadi 0 sini. Oke. Artinya ini bisa dikatakan PD eksak. Oke. Nah, terus bagaimana menentukan atau menyelesaikan, ya, mencari solusinya. Nah, kita coba lihat sama-sama. Kalau seperti ini bentuknya, oke, maka cara menentukan solusinya kita punya dua cara. Ya, kalau sudah tahu PD eksak, ada dengan memandang, apa yang dipandang? Kira-kira apa yang dipandang? Hah? Memandang apa? Nah, Y konstan. Oke. Nah, satunya di sini memandang apa? X konstan. X konstan. Mantap Alvina. Oke, kita lihat ya, kita lihat bagaimana perbedaannya masing-masing. Nah, ini saya mencoba ya menguji ingatan dulu ya, coba tahu salah juga. Sebentar kita lihat apakah seperti ini. Jadi caranya itu ya, kita punya rumusan yang seperti ini. Fxy yang dianggap sebagai solusinya, ya, di mana solusi ini sebenarnya ini hasil penurunan, ya, hasil pengkajian yang panjang sebelumnya sampai muncul rumus ini, ya. Jadi ini khusus untuk penyelesaian PD eksak. Jadi rumusnya gitu. Oh, integralkan saja, ya, integralkan saja M-nya. Y dianggap konstan, ya. Kalau Y dianggap konstan, bagaimana cara mengingatnya? Ada di sini CY, oke. Ada di sini DX, oke. DX-nya berarti M di sini, X, Y. Nah, inilah dia solusinya, ya. Inilah dia solusi PD eksak. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau X-nya konstan? Oh, integral, ya. N XY di sini, DY tambah DX. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya sebenarnya di sini kita punya pengecekan CY itu bentuknya seperti apa. Nah, ini kan tidak ada di soal. Kalau ini diintegralkan M-nya kan sudah ada, ya. Ini sudah ada M diintegralkan, nah, CY yang tidak ditahu. Oke, CY di sini bisa dicari dengan melihat bahwa turunannya F, ini toh seumpama saya punya mini hasil di sini, turunannya F terhadap Y, oke, itu akan sama bentuknya dengan NXY. Oke. Nah, diselesaikan ke bawah, kita akan mendapatkan nanti di sini, ini diturunkan F, ya, di sini ada CY, oke. Di sini ada CY, ada sesuatu di sini, ya. Akhirnya kalau diturunkan ini, turunkan search. Nah, turunkan, anggap turunannya C terhadap, ya. C ini kan fungsi Y, ya. Diturunkan terhadap Y, berarti dia itu adalah C aksen, ya. C aksen, ya, mau nyebrang. Dia tidak semestinya nyebrang. Oke, bla 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 di sini. Oke. Nah, jadi ini teknik penyelesaiannya untuk mendapatkan C. Nah, supaya dapatkan C, ya, kita integralkan kedua ruas di sini. Oke. Jadi seperti itu. Sama gini. Ini kan ada CX. Yang dulu tes selesai dulu ya. Saya lupa tadi selesai. Kita dapatkan nantinya di sini C Y. Oke. Kita dapatkan C Y sama dengan sesuatu di sini yang diinput ke atas sebagai solusi. Kayak ini tadi ada jawabannya. Oke. Ini ada jawabannya.
Nah, ini yang dicari. Apa ini bentuknya? Nah, ini di hasilnya di bawah. Nah, mungkin masih bingung sekarang. Ya, sebentar kalau lihat nih contoh soalnya agak mudah. Jadi ini juga kalau seumpama CX-nya dicari, mana CX-nya? Ya, CX itu nanti akan kita peroleh dengan menggunakan hukum bahwa turunannya F terhadap X itu dia setara dengan MX Y. Oke, di sini kan sudah ada N. Nah, kalau nggak dipakai M-nya ini nanti bilang kenapa saya dianggurkan. Nah, kenapa saya tidak dipakai? Nah, dipakai di sini. Kan siapa tahu lupa umpama nanti rumusnya itu ini di sini N-nya. Nah, itu lihat misalnya kalau N di sini berarti M di bawah. Kalau M di atas, N di bawah. Oke, lanjut ke bawah di sini. Akhirnya kita punya C aksen X. Bla 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 bla. Nah, ini juga sama J supaya dapat CX-nya ya diintegralkan dapat CX. Nah, inilah dia. Bagaimana menyelesaikan PD eksak. Oke. Oke, kita coba ya uji ini caranya. Nah, kita coba pakai Y konstan. Berarti kalau Y konstan, ini kan sudah ditunjukkan Y eksak. Nah, kita coba pakai warna lain. Mana ya? Mau hijau, biru? Hijau saja ya. Oke, kita pakai hijau. F. F, X, Y. Berarti integral apa kalau Y konstan? Bantu saya, saudara-saudari. Ya, integral. Oke, 2X tambah 3Y. D. D apa? Ya. DX. DX. Oke. Tidak ada kan suara laki-laki? Oke. Nah, selanjutnya ada di sini yang tidak tertulis apa? C, Y. Oke, jadi di sini kita pakai pertama ini Y konstan. Y konstan. Oke. Baik. Fxy kita integralkan. Nah, integralkan terhadap X, Y konstan. Berarti bagaimana di sini? Integralnya 2X terhadap X. Oke, saya pakai cara SMA kalau gitu. Oh, pakai rumus. Oh, pangkatnya 1. Nah, berarti per 1 tambah 1. Oke, X. Oh, pangkatnya 1 di sini, berarti di sini tambah 1. Oke, tambah. Oh, karena ini konstan, dianggap sebagai bilangan ya, yang tidak ditahu. Ya, kita langsung kali saja dengan X. Oke, karena diintegralkan tetap X. Dan tetap dengan Y. Berarti di sini 2/2 X kuadrat tambah 3 YX tambah Y. Oke. Nah, sekarang kita bertanya bagaimana ini bentuknya C. Nah, kita kerja di sini coba. CY mencari CY. Oke. Apa caranya tadi? Apa caranya? Nah, kita pakai ini. Do F, do Y. Oke. Nah, kita coba turunkan dulu nih, jangan perhatikan dulu N-nya. Nah, berapa turunannya terhadap Y yang ini? Berapa turunannya? Ini saja supaya dekat. Do F, do F, do Y. Sama dengan, coba turunkan ini terhadap Y. Halo? Halo? Adakah engkau di sana? Halo? Adakah engkau? Nah, apa turunannya terhadap X? Terhadap Y? Nah, kalau turunkan terhadap Y, X dianggap konstan. Berarti bagaimana turunannya? Ini jadi 0. Halo? Oke, saya cek kehadiran lagi. Ahmad, adakah engkau Ahmad? Ahmad? Ahmad?
Ahmad. Satu kali lagi saya panggil Ahmad. Bagaimana caranya Ahmad? Remove ya, Ahmad remove.